أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Assalamualaikum azim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada pagi hari ini, di subuh hari ini, alhamdulillah kita masih berada di hutan Pinus Rombeng, Bantaing. Dan alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah dari mati kecil tadi malam sampai tadi subuh, yakni tidur, untuk menyempurnakan sisa-sisa umur kita. Dan yakinlah bahwasanya kita harus ketahui bersama, tujuan hidup kita hanyalah untuk ibadah, memperbanyak kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selawat kepada Rasulullah. Kita senantiasa membasahi hati, membasahi bibir dengan senantiasa bersalawat kepadanya. Dan semoga salawat kepadanya bisa menjadi sebuah wasilah untuk kita mendapatkan syafaatnya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa membuat Rasulullah bangga, tersenyum di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Anak-anakku sekalian, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Jadi, kajian rutin kita di pagi hari yakni tadabbur Al-Quran. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat, penolong bagi pembacanya. Pertanyaan saya, apakah kita ini sudah termasuk pembaca Al-Quran? Alhamdulillah termasuk. Jadi ahlul Quran itu ada beberapa macam. Apakah kalian menghafal Al-Quran terus mengaku cuma kalian yang ahlul Quran? Oh bukan. Di zaman Rasulullah cuma sedikit yang menghafal Al-Quran. Salah satu nama yang saya tahu, yang saya ketahui yang menghafal Al-Quran adalah Huzaifah, Sa'id bin Sabit, dan sahabat-sahabat lainnya. Tapi sedikit yang menghafal Al-Quran. Tapi mereka dikatakan sebagai ahlul Quran. Kenapa? Ketika Jibril datang menyampaikan wahyu dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, maka Rasulullah itu tidak sibuk membaca atau menghafalnya. Tidak. Kayak seperti alif lam mim, dzalikal kitab, tidak. Tetapi mereka sibuk mengamalkan isi Al-Quran, apa yang makna yang disampaikannya dan diamalkan. Maka mereka juga dikatakan ahlul. Jadi ahlul Quran itu orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan isi Al-Quran,
orang yang senantiasa cinta, senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kemana-mana dia membawa Al-Quran dan resah, gelisah hatinya kalau tidak membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa menulis Al-Quran, ya, menulis Al-Quran. Pencipta Al-Quran itu mereka juga termasuk ahlul Quran. Orang yang, apalagi yang terakhir, mengamalkan sudah ya. Oke. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini yaitu tadabbur Al-Quran surah Al-Fatihah. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan mengatakan nama lain daripada surah Al-Fatihah itu banyak, tetapi hanya 6 yang disebutkan. Yang bisa menguraikan? Coba Afdal. Yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Ham. Ummul Kitab. As-Sab'ul Masani. Al-Kafiyah. Asy-Syafiyah. Betul. Jadi, surah Al-Fatihah itu mempunyai nama-nama lain, yakni Al-Fatihah yang disebutkan tadi temannya. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu sendiri bermakna pembuka. Dan pembuka Al-Quran yang diletakkan di awal-awal yakni surah Al-Fatihah. Kemudian dikatakan Ummul Kitab. Kenapa dikatakan Ummul Kitab? Karena mengandung seluruh maksud dan tujuan agama ini. Itu alasan kenapa dikatakan Ummul. Kemudian Al-Ham. Kenapa dikatakan Al-Ham? Karena ayat pertama surah Al-Fatihah itu kalimat alhamdulillahi rabbil dan siapa yang bisa menguraikan di sini makna yang paling dalam kenapa dikatakan di surah Al-Fatihah awal kalimatnya, siapa yang bisa menguraikan? Oke. Kenapa dikatakan itu kalimat puji-pujian, puji-pujian, nikmat, ya, nikmat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya meskipun kita tidak memintanya. Meskipun kita tidak, namun nikmat itu ada nikmat yang langgeng dan ada nikmat yang bisa hilang. Dan salah satu kalau kita mau melanggengkan nikmat itu di dalam diri kita yang Allah kurniakan kepada kita, sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Dan ini juga kenapa kata alhamdulillah itu dimulai kalimat surah Al-Fatihah itu, kenapa? Karena alhamdulillah Allah ingin mengingatkan kita, ya, Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya sering-seringlah bersyukur. Sering-seringlah bersyukur karena semua karunia yang ada sama kita itu dari Allah. Dan di hadis lain juga dikatakan bahwasanya Allah itu memang suka dipuji-puji. Ya, Allah suka dipuji, makanya Allah mengingatkan kita. Surah Al-Fatihah dikatai dengan alhamdulillah, itu kan puji-pujian, segala puji bagi Allah. Ya, lanjut. Kemudian kenapa dikatakan as-sab'ul masani? Afdal, siapa yang bisa menguraikan selain Afdal? Coba siapa namanya? Murtada. Ayatnya ada 7 dan sering diulang. Jadi ayat Al-Quran surah Al-Fatihah itu 7 dan selalu diulang-ulang setiap hari, setiap salat. Pokoknya surah Al-Fatihah ini tidak sah salat kita kalau tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Kalau surah-surah lain kayak seperti surah Al-Fajr, Ar-Rahman, Al-Waqiah, kalau tidak dibaca dalam salat itu sah-sah saja salat kita. Tetapi kalau surah Al-Fatihah tidak sah kalau tidak dibacakan. Kemudian siapa yang bisa menguraikan kenapa dikatakan surah Al-Kafiyah? Coba Murtada. Ini juga alasannya. Kenapa dikatakan Al-Kafiyah? Karena salat tidak sah kalau tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian kenapa dikatakan Asy-Syafiyah? Siapa yang bisa menguraikan? Afdal. Karena sahabat Rasulullah SAW pernah meruqyah dan membaca surat Al-Fatihah dan
Karena di hadis lain sudah betul ya. Di hadis lain dikatakan surah Al-Fatihah juga itu adalah ruqyah. Ya, bisa dipakai untuk meruqyah. Dan sahabat pernah menyembuhkan orang yang sakit dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah kabarnya, maka Rasulullah membenarkannya. Makanya dikatakan surah Asy-Syafiyah, penyembuh. Kemudian kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah itu surah Madaniyah. Surah yang turun di Madinah. Kemudian jumlah ayatnya 280. 80? Siapa yang bisa? Coba siapa namanya belakang? Fakih. Jumlah ayat surah Al-Baqarah berapa? 280? Sudah betul. Dan siapa yang bisa menguraikan nama lain dari surah Al-Baqarah? Coba Nopal. Al-Baqarah 1. As-Sinam. Al-Futat. Oke. Kenapa dikatakan surah Al-Baqarah? Siapa yang bisa? Coba Fa'li. Oke. Karena di dalam ayat-ayat Al-Baqarah, surah-surah Al-Baqarah, di dalam ayat-ayat Al-Baqarah, itu banyak menceritakan tentang sapi. Salah satunya juga umatnya Nabi Musa yang membuat patung sapi yang terbuat dari emas yang bisa bersuara. Ya, siapa namanya? Aku lupa namanya. Dan di dalamnya juga banyak bercerita tentang sapi seperti pertanyaannya Bani Israel, qalu du'lana wahai ya Musa, coba sampaikan kepada Tuhanmu sapi yang bagaimana sih warnanya, yang bagaimana yang mau kita potong ini, yang kita kurbankan. Kata Nabi Musa, yang warnanya tidak tua, tidak kekuning-kuningan, yang indah dilihat. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaannya tentang sapi. Karena ini juga alasan kenapa dikatakan surah Al-Baqarah. Oke. Jadi nanti kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Sedikit tapi pasti itu lebih baik daripada banyak terputus. Ya, adwamuha wa in qalla. Allah lebih mencintai amalan yang sedikit berkelanjutan daripada banyak tapi terputus. Baiklah, marilah kita tutup pengajian kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.